آله المنتجبين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه السلام. اللهم كن لوليك الحجة بن حسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وطالبا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أمير المؤمنين مولى الموحدين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام الشفيع جناح الطالبين. Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan bahwa pemberi syafaat merupakan sayapnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Dikatakan bahwa pemberi syafaat merupakan sayap bagi orang yang membutuhkan. Sebagaimana maklum bahwa sayap biasanya dipakai bagi hewan yang mengudara, jadi bagi hewan-hewan yang terbang seperti misalnya burung, kupu-kupu, kemudian misalnya apalagi yang ada sayapnya, burung, kupu-kupu, kunang-kunang misalnya. Di mana dengan kedua sayapnya, baik burung maupun kunang-kunang maupun kupu-kupu itu, dia bisa menjangkau dari satu tempat kepada tempat yang lain. Dan dengan sayap itu pula, dia bisa mencapai tempat yang dia hendak tuju. Jadi, siapa yang mau menuju, siapa yang mau mencapai, siapa yang mau menggapai, dalam hal ini yang mau mencapai, yang mau menuju, dan yang mau menggapai adalah si kupu-kupu tadi, atau si kunang-kunang tadi, atau si burung tadi. Lalu dengan apa dia bisa menggapai? Dengan apa dia bisa mencapai? Dengan apa dia bisa sampai kepada tujuannya? Dengan menggunakan sayapnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa tanpa sayap tersebut, maka si kupu-kupu dan si burung ataupun si kunang-kunang tadi tidak akan sampai kepada tujuannya, tidak akan mampu mencapai hal yang dia inginkan. Lalu Amirul Mukminin Imam Ali Salam memisalkan dan menggambarkan serta menganalogikan bahwa pemberi syafaat itu bagaikan saya. Pemberi syafaat itu bagaikan saya. Di mana sebagaimana kita contohkan tadi bahwa sayap itu dipakai, sayap itu digunakan untuk mencapai dan menggapai dan mengantarkan kita kepada tujuan yang hendak kita lalui, tujuan yang hendak kita dapatkan. Lalu siapa yang mau mendapatkan, siapa yang mau menggapai, siapa yang mau mencapai tujuan, yakni kita. Setiap insan memiliki tujuan dalam hidupnya. Setiap manusia memiliki tujuan dalam hidupnya. Setiap anak Adam memiliki
maksud atau tujuan akhir dalam perjalanan hidupnya. Nah, dalam menggapai tujuan, dalam mencapai tujuan, dalam meraih capaian hasil akhir itu, kita butuh kepada sayap. Kita butuh kepada sayap sehingga kita bisa terbang dan melompat mencapai tujuan yang hendak kita cari. Nah, sayap ini yakni pemberi syafaat. Sayap ini yakni pemberi syafaat. Artinya, sang pemberi syafaat ini, bisa dikatakan sang pemberi syafaat ini, dia merupakan perangkat dan dia merupakan alat dan dia merupakan istilahnya wasilah bagi kita sehingga kita bisa sampai kepada tujuan kita. Syafaat dalam bahasa Arab asli katanya syafa'un itu yakni menggandakan, yakni menggenapkan. Misalnya kita punya dapat nilai, misalnya kalau kita ujian dapat nilai 6,5 misalnya, 6,5. Di mana syarat kelulusan itu nilainya harusnya 7. Ya. Misalnya nilai kelulusan syaratnya 7, lalu kita dapat 6,5. Nah, maka kita butuh 0,5 lagi sehingga kita sampai kepada syarat kelulusan tadi. Nah, 0,5 inilah yang kita harapkan dari si pemberi syafaat. Kita berharap kepada pemberi syafaat untuk menggenapkan nilai kita sehingga sampai ke tujuan. Atau kita sudah dapat 7,5. Sudah lulus nih. Di ambang kelulusan kita sudah lewat. Kita dapat 7,5. Tetapi kita berharap untuk sampai ke derajat 8, di mana tentu nilai 7 dan nilai 8 itu berbeda, tingkatannya lebih tinggi. Maka kita berharap si pemberi syafaat menggenapkan nilai kita untuk sampai ke 8, atau begitupun nilai ke 9, atau begitupun ke nilai 10, dan begitu seterusnya. Ini maksud dari kata syafaat. Lalu siapa mereka ini? Kalau dikatakan bahwa pemberi syafaat itu adalah sayap bagi kita adalah orang yang mau mencapai tujuan. Lalu kita butuh kepada pemberi syafaat sehingga kita bisa terbang dan kita bisa sampai kepada tujuan kita. Lalu siapa mereka ini? Siapa pemberi syafaat? Siapa sayap-sayap kita ini? Maka mereka adalah insan-insan mulia. Mereka adalah insan-insan kamil. Mereka adalah para ma'asumin alaihissalam, anbiya, aulia, syuhada, ulama. Mereka semua ini para pemberi syafaat. Mereka semua ini para pemberi syafaat. Dan tentu kita tidak sebagaimana yang dinisbatkan dan yang disematkan oleh orang-orang sebelah dengan mengatakan bahwa kita telah syirik. Tidak. Syafaat itu bukan kesyirikan. Karena syafaat itu sesungguhnya kita memohon kepada Allah melalui perantara si pemberi syafaat. Jadi tetap kita memohonnya kepada Allah Ta'ala. Karena dialah wujudnya segala wujud. Dialah cahayanya segala cahaya. Maka kita tetap bermohon kepada Allah Ta'ala. Namun, kita tahu bahwa jika kita langsung meminta kepada Allah Ta'ala, dibandingkan kita melewati orang-orang terkasihnya, orang-orang tersayangnya, orang-orang yang dekat di sisinya, maka itu dua hal yang berbeda. Sebagaimana misalnya secara sahih, secara gamblang, kita mendapati
Kalau kita langsung mau minta kepada manajer, misalnya minta hadiah ke manajer perusahaan, di mana kita posisinya masih di bawah, mungkin akan dikasih. Dan kalaupun dikasih, mungkin hadiahnya tidak seberapa. Tetapi ketika kita melewati wasilah, ketika kita melewati satu perantara, di mana perantara ini adalah orang tersayangnya si manajer. Misalnya siapa? Misalnya kita lewat anaknya atau lewat istrinya. Nah, nanti istrinya yang bilang, Pak, kasih dong hadiah itu ke Yusuf. Atau anaknya yang bilang, Pak, tolong kasih dong hadiah itu ke Yusuf. Nah, tentu sang suami, istilahnya sang suami ini dengan melihat dan dengan memperhatikan orang terkasihnya, maka dia akan memberikan hadiah yang lebih besar kepada si Yusuf. Nah, ini cara kita memandang syafaat. Jadi bukan secara mandiri, bukan secara mustaqil kita meminta kepada para anbiya, a'immah, alimussalam, kepada para wali, kepada para syuhada. Melainkan kita memandang mereka sebagai orang-orang terkasih dan orang-orang terdekat di sisi Allah. Ini hikmah yang ke-63. Hikmah yang ke-60. Qala Amirul Mukminin Ali al-Islam. Ahlud dunya karoh yusbihim wa hum niyamun. Maulal Muwahhidin Ali ibn Abi Thalib alaihissalam mengatakan ahli dunia ini orang-orang yang tenggelam di dalam dunia, orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, orang-orang yang lalai dan luput dari urusan akhirat dan hidayah, orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan problematika dunia, mereka ini bagaikan satu karavan, bagaikan satu rombongan, bagaikan satu gerombolan sedang digiring dalam keadaan mereka tertidur. Jadi mereka ini bagaikan satu gerombolan, satu karavan, satu rombongan yang sedang digiring dalam keadaan mereka tidur. Apa maksudnya? Suatu ketika antum mungkin melakukan perjalanan. Misalnya dalam satu rombongan. Anggaplah misalnya kita satu keluarga mau melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya. Dari Jakarta mau menuju ke Surabaya. Jadi ada namanya mabda dan ada namanya maqsad. Ada namanya tempat awal dan ada namanya tujuan. Ada tempat pemberangkatan, ada tempat kedatangan. Ada tempat keberangkatan, ada tempat tujuan. Oke, jadi keberangkatan kita dari Jakarta kita ke Surabaya. Anggap kita satu keluarga di dalam satu mobil. Lalu sejak awal dari berangkatnya kita dari Jakarta, sejak awal keberangkatan kita dari Jakarta, satu rombongan ini tidur semua. Satu rombongan ini tidur semua sampai begitu kita tiba di Surabaya baru terbangun. Jadi begitu kita sudah sampai di Surabaya baru terbangun. Ternyata sudah sampai nih. Wah, sudah sampai di Surabaya. Kan begitu. Wah, sudah sampai di Surabaya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi selama perjalanan? Tidak ada apa-apa. Karena tidak ada satupun hal yang membekas di dalam perjalanan. Kenapa? Karena kita tertidur. Jadi kita tidak tahu lewat dari mana. Kita tidak tahu apa yang kita lewati. Kita tidak tahu apa yang berselisih dengan kita. Kita tidak tahu bagaimana sulitnya perjalanan. Kita tidak tahu bagaimana nikmatnya perjalanan. Kita tidak tahu bagaimana indahnya pematang yang kita lewati. Kita tidak tahu bagaimana indahnya pegunungan yang kita lewati. Kita tidak tahu bagaimana lika-liku perjalanan.
tiba-tiba begitu kita bangun, kita sudah sampai di sebelah. Perjalanan dunia ini juga demikian. Perjalanan anak Adam di dunia ini juga ketika dia mulai membuka matanya, ada dua pilihan. Jadi ketika anak Adam itu terlahir, yakni ketika dia mulai membuka matanya, terlahir ke dunia, ada dua pilihan. Apakah dia memilih terbangun dan terjaga, atau dia memilih tertidur? Jadi apakah dia memilih terjaga, atau dia memilih tertidur? Kalau dia memilih tertidur, maka ketika sampai kepada tujuannya nanti di mana itu? Pintu akhir, pintu tol terakhirnya di mana? Pintu tol terakhirnya perjalanan dunia ini. Pintu tol terakhir perjalanan dunia di mana nih? Di kematian. Di kematian. Pintu tol terakhir itu di kematian. Akhirat itu kita sudah masuk rumah, istilahnya sudah makan bakso, sudah disediain rawon dan sebagainya kan ya. Jadi pintu tol terakhir itu di kematian. Jadi anak Adam ketika dia terlahir, matanya terbuka, dia punya dua pilihan. Apakah dia memilih untuk terjaga, atau dia memilih untuk tertidur pulas. Jika dia memilih untuk tertidur pulas, maka ketika tiba di pintu tol terakhir, mau tidak mau dia pasti terbangun. Mau tidak mau dia pasti terbangun dan terhentak. Ternyata sudah sampai. Saya sudah masuk pintu tol terakhir. Ini sudah pintu terakhir. Saya akan masuk ke dalam, istilahnya ke dalam dunia lain. Di situ baru dia terbangun. Di situ baru dia tersentak. Di situ baru dia tersadar. Di situ baru dia ngeh. Di situ baru dia terhenyak. Kenapa? Karena selama perjalanan dia tertidur. Namun bagi orang-orang yang memilih untuk terjaga dalam hidup, maka begitu kematian datang, dia tidak akan merasa kacau, dia tidak akan merasa tersentak, dia tidak akan merasa terhenyak, dia tidak akan merasa gegap, galau dan sebagainya. Dia tidak akan merasa terkejut, tidak. Kenapa? Karena selama perjalanan dia sudah mengikuti dan melewati lika-likunya, dan dia tahu apa yang akan ditemukan nanti. Dia tahu bahwa jauh sebelum sampai di pintu tol terakhir itu, dia sudah tahu bahwa akan menemui pintu tol terakhir. Bahkan gerbangnya itu dia sudah melihat. Sebelum sampai dia sudah melihat gerbang pintu tol terakhir. Jadi tidak ada ketakjuban, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada keterhenyakan di dalam kematian bagi. Dikatakan ahlul dunia, ini orang yang menyibukkan dirinya dengan urusan dunia, sibuk dengan problematika dunia, tenggelam dalam urusan dunia, itu bagikan orang yang tertidur selama perjalanan. Di mana nanti ketika mati baru terhenyak, ketika mati baru tersadar, ternyata selama ini saya tidak sadar apa-apa, ternyata selama ini saya tidak tahu apa-apa, ternyata selama ini saya tidur pulas, ternyata ada dunia asli yang harus saya temukan, ternyata ada dunia asli yang harus saya jalani, ternyata harus ada dunia asli yang saya harus bertanggung jawabkan. Namun bagi orang-orang yang terjaga, bagi orang-orang yang sadar, bagi orang-orang yang menghitung dirinya, maka bukan suatu kekhawatiran dalam kematian. Karena dia sudah tahu ya, kalau mati saya akan menemukan hal ini. Kan. Namun perlu difahami bahwa kematian baik bagi mukmin maupun bagi kafir itu mati. Jadi kematian mau itu bagi mukmin maupun bagi kafir itu suatu, dan kedua-duanya akan senang. Yang mukmin
senang dengan kematian. Yang kafir juga senang dengan kematian. Kenapa demikian? Bagi mukmin, ketika mendapat kematian, dia bahagia karena mendapati hal-hal yang dia sudah jerih payah yang dia lakukan selama di dunia. Dia mendapatkan hasil dari istilahnya usaha dan kinerjanya selama di dunia. Ketika kematian, dia mendapati nikmat-nikmat yang selama ini tertahan bagi dirinya untuk diserahkan nanti ketika setelah. Ini bagi mukmin. Sedangkan bagi orang kafir, kenapa mereka juga senang? Karena dengan kematian, dia tahu bahwa setidaknya dosanya tidak bertambah lebih banyak. Ini dengan pintu kematian itu, maka dia tidak lebih berbuat maksiat, dia tidak lebih lama tenggelam dalam kemaksiatan, dia tidak lebih lama dalam noda kebejatannya, dia tidak lebih lama dalam kubangan kesalahannya. Dan dia lebih cepat meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan yang ada di dunia. Jadi kematian bagi mukmin maupun bagi kafir itu suatu nikmat, dan kedua-duanya akan bahagia, kedua-duanya akan senang dari sudut pandang yang telah kita sampaikan. Jadi ahlu dunia tadi siapa? Jadi orang yang tenggelam di dunia, sibuk dengan urusan dunia, lalai urusan akhirat. Mereka ini bagaikan satu karavan, bagaikan satu rombongan, dikatakan yusaru bihim, yang mereka sedang digiring, tetapi dalam keadaan mereka tertidur. Wahum niyamun, dalam keadaan mereka tertidur. Insyaallah ta'ala, semoga antum semua dan kami juga termasuk orang-orang yang muntabih, yakni orang-orang yang terjaga, orang-orang yang tersadar, orang-orang yang tidak sibuk dan tidak tenggelam di urusan dunia ini. Jadi urusan dunia ini jangan disalahpahami ya. Jangan sampai mengira bahwa karena dia sibuk mencari kerja untuk menafkahi keluarga, lalu dikatakan dia menjadi ahlu dunia. Tidak, bukan itu patokannya. Patokan ahlu dunia itu, patokan hamba dunia itu, patokan cinta dunia itu bukan karena kita bekerja mencari nafkah, bukan karena kita sibuk ngurusin pekerjaan. Ini bukan patokan dalam hamba dunia, dalam ahlu dunia. Patokan ahlu dunia dan hamba dunia ketika urusan-urusan di dunia ini tidak kita kembalikan kepada ilahi. Ini patokannya. Jadi yang disebut ahlu dunia, yang disebut hamba dunia, ketika segala urusan di dunia ini tidak kita arahkan untuk akhirat. Jadi misalnya, saya mau sekolah. Untuk apa? Biar bisa jadi manajer. Biar apa? Biar dibilang orang hebat. Ini sudah lain nih. Atau saya mau jadi tentara, saya mau jadi polisi. Biar apa? Biar gagah-gagahan, biar dipandang orang, biar dihormati orang, biar fulan. Ini sudah ujub namanya. Ini bukan urusan akhirat, ini bukan urusan ilahiyah. Atau misalnya saya mau bisnis, saya mau jalanin usaha. Biar apa? Ya biar saya bisa kaya raya, biar saya bisa menikmati dunia ini, biar saya bisa keliling dunia. Wah, ini sudah bukan urusan akhir. Tapi kalau misalnya saya mau bekerja keras, untuk apa? Untuk menafkahi anak istri saya. Karena itu kewajiban saya sebagai kepala keluarga. Ini bukanlah ahlu dunia, bukan, melainkan ini adalah termasuk wali-wali Tuhan. Jadi orang-orang yang seperti ini termasuk wali-wali Tuhan. Diharap berhati-hati dalam menentukan apakah kita lagi sibuk dalam urusan dunia atau kita sedang dalam perjalanan akhirat. Bedanya tipis, pekerjaannya sama-sama bekerja, tetapi niatnya berbeda. Yang satu niatnya untuk kesenangan pribadi, yang satu niatnya untuk khidmat di jalan ilahi. Hikmah yang ke-65. Qala Amirul Mu'minin
Ali bin Abi Thalib alaihissalam, faqdul ahibbati ghurbatun. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan kehilangan kekasih, kehilangan orang tersayang, kehilangan sahabat yang dicintai itu adalah keterasingan. Itu adalah keterasingan. Kenapa demikian? Karena orang akan merasa tenang, orang akan merasa nyaman, orang akan merasa hidup, orang akan merasa tentram ketika dia berada di samping atau di sekitar orang-orang yang dia sayang. Sebagaimana misalnya ketika suami pulang sampai ke rumah capek dari pekerjaan, sampai ke rumah melihat istri, berbincang dengan istri, bersama dengan istri. Adanya istri di samping, adanya anak di samping, itu membuat dia tenang, membuat dia tentram. Sekalipun mereka sedang di luar kota, sekalipun mereka sedang di tempat pengasingan, tetapi ketika dia bersama dengan orang-orang terkasihnya, suami beserta istri dan anaknya, dia akan merasa bahagia, dia akan merasa nyaman. Kenapa? Karena ada orang yang dia sayangi, ada orang yang dia kasihi di sebelah. Namun sekalipun dia ada di tempatnya sendiri, yakni sekalipun dia di kampung halaman sendiri, tetapi ketika dia tidak bersama orang-orang terkasih, maka dia akan merasa seperti terasing di dunia. Contoh sederhananya dalam suatu kisah, dalam kisah Laila Majnun, dikatakan si Majnun ini si lelaki yang bernama Kais ini, satu kali bertemu dengan seorang wanita yang bernama Laila. Lalu dia sakit parah, dan dia ada di kota tersebut, di tanah kelahirannya. Ada ibunya malah di sampingnya, tapi sakit parah. Dan dia merasa terasing. Dia merasa ini bukan daerah saya, ini bukan tempat saya bukan orang sini. Saya sendiri di sini. Saya terasing di sini. Lalu apa yang terjadi? Dia menapaki setapak demi setapak, jejak demi jejak, di mana bekas pijakan dan bekas injakan kaki Laila pernah di situ, maka dia mulai menelusuri tapak demi tapak, jejak demi jejak. Kenapa demikian? Karena dengan bersama Laila lah dia merasa tentram. Dengan bersama Laila lah dia merasa hidup. Dengan bersama Laila lah dia merasa bahwa dia tidak sedang sendiri. Di mana Laila di dalam kisah Irfan, Laila itu yakni tajalli Tuhan, yakni cahaya Tuhan. Maka kita juga dianjurkan untuk mencari tajalli Tuhan itu, dianjurkan untuk mencari wajah-wajah Tuhan itu, dianjurkan untuk mencari cahaya Tuhan. Sampai dikatakan seorang guru Irfan, Ajullah Qadi Tabatabadi, guru Irfannya Alama Tabatabadi mengatakan, seandainya kita menghabiskan setengah usia kita untuk mencari mursyid bagi kita, maka itu lebih berharga. Maka betapa celakanya, betapa ruginya, betapa disayangkannya ketika kita berada di samping orang-orang yang menyayangi kita. Jadi kita berada di samping orang-orang yang menyayangi kita, tetapi kita merasa terasing. Ini betapa celaka, betapa merugi, betapa istilahnya, betapa tak mengenalnya kita terhadap orang-orang yang mencintai. Di suami istri saling mencintai, saling menyayangi. Ayah anak saling mencintai, saling menyayangi. Dalam urusan keluarga, namanya juga keluarga, beda-beda kepala, beda-beda
pikiran, kadang terjadi perselisihan. Yang satu bilang 1 tambah 1 2, yang satu bilang 2 tambah 2 4. Dua-duanya benar. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Kan begitu. Tapi yang satu bilang saya maunya 1 tambah 1 2. Yang satu bilang 2 tambah 2 maunya 4. Tidak harus berantem. Terjadi perselisihan itu biasa, tapi tidak harus mengatakan ya sudah kamu pilih jalanmu sendiri, saya pilih jalan saya sendiri. Tidak, bukan demikian yang dianjurkan dalam Islam. Melainkan apa? Melainkan ta'amul. Ta'amul, yakni kita saling apa istilahnya, bertukar pikiran, saling membahas, saling memaafkan, saling mencintai, sehingga kita merasa ada kehidupan. Jadi kehidupan itu akan terasa ketika kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Insya Allah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan juga bersama orang-orang yang mencintai kita, khususnya a'immah alaihi salam, para aulia, para anbiya, para syuhada. Insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Ini malam Jumat, kita ajarkan kepada anak saudara kita, ayah, ibu yang telah mendahului kita, paman, bibi, adik, kakak, anak famili, anak, cucu, dan sebagainya. Juga kepada saudara-saudara kita, mukminin, mukminat, di mana saja berada. Kaum mustada'afin, para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, khususnya marhum Maghfur Ustaz Hasan Abu Ahmad, Ahlullah Mahkamah, dan juga untuk marhum Ustaz Husain Habsyi, marhum Ustaz Toha Musawwa, marhum Ustaz Ahmad Rusdi, marhum Ustaz Ridho Segaf di Pekalongan, Muhammad Ridho Segaf. Untuk marhum Kang Jalal, semoga Allah merahmati mereka semua, mensucikan ruh mereka dan menerangi kubur mereka semua, insyaallah. Dan juga untuk ulama-ulama kita, marojek kita yang telah mendahului kita, khususnya Imam Khomeini, kisah sepuh Aidul Bahjat, Allamah Sanjadi Omdi, Allamah Tabatabai, Allamah Aidullah Hasan Ilahi Tabatabai, Allamah Syarani, Aidullah Syahabadi, Aidullah Ilahi Syekhi, Aidullah Qazi Tabatabai, Aidullah Misbah Yasdi, Aidullah Mahdabi ini, Aidullah Ibrahim ini, dan juga ulama-ulama lain. Dan juga khususnya untuk ulama yang masih hidup, semoga Allah memanjangkan usia mereka, menjaga mereka, khususnya Rahbar Mu'azzam Hafizahullah Aidullah Jawadi Damat Barakat. Dan juga untuk kezuhuran Imam Zaman Adilullah Fadil Syarif, Al-Fatihah ma'as-salam. Allahumma salli ala Muhammad. Bila tertutup. Assalamualaikum.